Nah, kita balik lagi Bang soal Abang terjun ke politik. Keluarga bagaimana? Oh iya, itu bagian paling berat sebenarnya. Karena selama ini kan pemahaman keluarga, terutama istri, bahwa bekerja di dunia yang saya geluti selama ini, di arsitek dan perencana kota kan aman-aman aja gitu. Ya kan? Kalau di dunia politik lain, yang yang kita bicarakan bisa berubah kepeleset sedikit bisa bahaya ya kan. Nah, memang yang paling pertama adalah nawaitunya gitu loh. Jadi saya harus selesai dulu di dunia yang saya geluti. Dalam arti ya bahasanya mungkin terlalu klasik, saya tidak mencari sesuatu di sini gitu. Jadi saya karena saya punya usaha, saya punya keluarga, ini harus selesai semua gitu. Dan penyelesaiannya itu ketika itu selesai baru kemudian saya beralih ke politik. Mungkin juga saya meminjam istilah Yusuf Kala, bahwa Yusuf Kala itu dia terjun ke politik ketika usahanya dan keluarganya sudah selesai gitu. Nah, itu juga yang mendasari saya kenapa niatnya menjadi lebih besar, bahwa ketika usaha sudah bisa ditinggalkan gitu kan, keluarga sudah yakin dengan apa pilihan saya, kemudian saya masuklah di dunia politik. Tentu dengan resiko-risiko bahwa dunia politik itu sebenarnya, apalagi di DPRD kota, ya kita tahu saja berapa sih gaji anggota DPRD kota dan dengan potongan-potongannya kan. Nah, kalau mencari sesuatu di situ harusnya saya nggak ke situ gitu kan. Kalau mencari sesuatu di situ, karena itu tadi ladang pengabdian saja sih sebenarnya. Berarti hanya sekedar mengabdi ketika maju ke DPRD. Harus pikiran kita harus di ruang pengabdian gitu. Karena hidup ini juga 40 tahun, sisanya berapa sih? 15 tahun lagi mungkin kalau ngikuti sunnah Nabi gitu kan, sunnatullah gitu. Tapi ketika menuju ke kantor DPRD ya kan, kita perlu kos gitu Bang. Ya. Abang sudah memikirkan risiko itu? Ya, karena saya seorang perencana yang ada selalu bergelut dengan rencana anggaran dan biaya, saya terbuka aja bahwa rencana anggaran dan biaya itu harus ada gitu, dan itu uang mati, Mas Januar. Jadi artinya keluarga setuju ketika alokasi untuk keluarga kemudian dialihkan ke jangan dialihkan. Jadi uang keluarga itu uang keluarga gitu. Uang perusahaan, uang politik ya uang politik. Sudah ada disiapkan. Harus ada. Kalau tidak ada, saya nggak akan terjun. Jadi abang sudah memikirkan hal itu ketika harus kos. Finansial, bagian-bagian keuangannya sudah harus dibagi-bagi. Ini juga penting sih kalau menurut saya, kalau mau berkontestasi di dunia politik, karena risikonya kan tidak ada papok, yang ada adalah menang dan kalah. Nah, jadi keuangan keluarga harus aman, keuangan perusahaan harus aman ditinggalkan, baru kemudian kita berpikir, ada uang dana sekian nih, tapi berdasarkan rencana anggaran biaya yang saya buat gitu dengan tim. Jadi kita ada RAB. Kalau bertarung di sini nilainya sekian, kalau bertarung di sini kos politiknya sekian gitu. Karena kalau arsitek kan ketika pekerja tugas selesai dapat bayaran gitu kan. Kalau ini ketika selesai masa kampanye uangnya habis. Berharap gaji aja berarti kan. Iya. Nah, untungnya semua itu sudah kita bisa kita pilah-pilah gitu. Jadi perlu sekali sebenarnya mengatur keuangan yang tidak bercampur aduk. Kalau prinsip saya keuangan kalau kos politik dengan kos yang lain-lain itu harus terpisah gitu. Jadi kos politik ya di jalan sendiri gitu. Besar enggak Bang dana yang dipisah disiapkan itu? Aduh, Indonesia ini sistem politik di Indonesia memang mahal ya. Tapi kami disepakat dengan tim kalau harus menang dan murah gitu. Dia harus menang dan murah gitu. Kalau menang dan mahal itu kan gampang sebenarnya. Tapi kalau menang dan murah bukan berarti saya tidak punya logistik. Saya punya logistik, tapi harus tepat sasaran gitu. Semua program-program kita itu betul-betul menyentuh masyarakat gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.